Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu saudara-saudari juga mengalami hal ini seperti yang saya alami. Saya berjuang untuk benar-benar saya bisa mengalami perubahan yang signifikan, yang kalau di dalam grafis itu perubahan hidup saya harus terus naik. Bahkan setiap hari pun harus grafik itu naik meskipun itu kecil. Alangkah baiknya kalau grafik itu naik dengan drastis dan melonjak dengan tinggi. Itu saya perhatikan dalam hari-hari hidup saya, saudaraku. Saya mengenal siapa saya. Saya mengerti siapa diri saya ini sebenarnya. Dan saya sudah tahu sampai di mana grafik pertumbuhan perubahan hidup saya. Dari segala lini dalam kehidupan ini, saudaraku, ada grafik-grafik yang tidak naik dalam hidup saya. Saya cukup frustasi itu. Kenapa kok masih stuck di situ? Saya berjuang lagi. Saya bertarung lagi, saudaraku. Saya sungguh-sungguh terus mencari Dia. Yang notabene Dia Allah itu, Allah yang memberikan kepada saya hikmat, kemampuan, dan kelayakan untuk saya bisa berubah. Saya haus, saya lapar akan Dia. Kebenaran yang saya dapat itu seringkali memang saya sampaikan di firman Tuhan begini, saudaraku. Hari-hari ini pengalaman saya dengan Dia. Tetapi saya bertemu dengan satu perasaan yang aneh, saudaraku. Ketika saya terus berjuang di situ ya, saya mengalami sesuatu yang aneh, yang saya bisa merasa aneh, saya bisa merasa asing di sebuah tempat atau lingkungan yang selama ini saya baik-baik saja. Ngerti nggak, saudaraku? Saya biasanya baik-baik saja di lingkungan itu, dan sekarang saya merasa saya berada di sebuah tempat asing yang saya tidak lagi sefrekuensi dengan mereka. Kadang di dalam hati nurani saya bergelut sendiri, saudaraku. Saya bisa berkata begini, apa saya yang katrok ya, nggak punya teman? Ngerti ya, saudaraku ya? Apa saya yang terlalu katrok ya, atau saya yang tidak membuka diri ya? Enggak juga. Saya merasa asing saja, saudaraku. Dulu saya dengan teman-teman, saya bisa happy, saya bisa satu frekuensi, saya bisa satu selera, saya bisa satu irama dengan mereka. Tetapi bertambahnya saya mencari kebenaran itu, semakin gilanya saya haus akan kebenaran itu, saudaraku. Saya hanya semakin terarah saja kepada maunya Tuhan apa sih? Dan selera jiwa saya berangsur mulai ekstrim, saudaraku. Tapi saya berjuang untuk mencoba untuk bisa nggak ya? Dan nggak bisa, saudaraku. Sampai di satu titik saya berkata, kenapa aku nggak seperti dulu ya? Bapak Ibu pernah nggak ngalamin begitu? Ya, kenapa kok aku nggak seperti kayak dulu, nggak seperti Stephen Lim yang dulu ya? Saya bisa lakukan apa yang seperti teman-teman saya lakukan. Dan itu akan dirasakan oleh orang-orang di sekitar saya, saudaraku. Bahkan ketika saya di tengah-tengah mereka, saudaraku, saya punya perasaan begini, saya kayaknya tidak diterima oleh mereka. Bener loh, saudaraku. Saya sampai di titik itu, seakan-akan saya masuk ke kumpulan teman-teman saya tidak diterima di situ.
Saya punya perasaan itu. Kenapa ya mereka kok bisa pergi bareng-bareng, aku nggak diajak ya? Karena memang sudah beda, saudaraku. Ngomong pun sudah nggak nyambung. Mereka biasa ngomongin orang, saya sudah nggak bisa. Ngerti ya saudaraku ya? Udah bukan dunia saya lagi untuk membicarakan jeleknya orang lagi di depan banyak khalayak orang. Saya mulai merasa saya tertolak deh kelihatannya dengan lingkungan saya. Atau saya sendiri pun menolak. Saya masih meraba itu. Dan saya pastikan saya pun menolak dan saya pun merasa tertolak sebetulnya dengan lingkungan yang biasa saya hidupi. Kalau dulu kan kalau ngobrol begitu ya, kalau orang Semarang itu kan biasa kan, ya ngobrol itu kalau laki-laki kan ngawur kan kadang ya. John, iya John, John, terus apa lagi? Kepalanya dijengung-jengung apa itu segala kan. Aduh, itu orang Semarang itu biasa banget. Sekarang saya untuk begitu agak belum bisa, saudaraku. Saya nggak bisa sudah. Saya mulai bertanya dalam diri saya, kenapa Tuhan? Sampai di satu ada jawaban begini, engkau sedang dipindahkan Tuhan, nak. Engkau sedang saya pindahkan transisi dari cara hidupmu yang lama ini ke cara hidup yang aku mau. Pindah. Jadi begini saudaraku, perpindahan itu sebetulnya bagus. Dan itu seharusnya engkau dan saya mengalami semua. Tetapi kalau bertahun-tahun hidup kekristenan kita tidak mengalami transisi itu, dan kita masih tetap nyaman di kubangan ini, kita masih sembarangan berbicara, kita masih sembarangan berpikir, kita masih sembarangan berkehendak dalam diri kita. Kau lakukan mau-maumu, semau dirimu sendiri, dan engkau belum mengalami perubahan atau transisi kepada apa yang menjadi kehendak Bapa. That's problem di dalam hidupmu. Itu masalah saudaraku. Karena hal itu lebih penting dari apapun, dari perubahan ekonomimu, dari perubahan kesehatanmu, dari pentingnya bagaimana masa depanmu. Itu lebih penting karena nilai kekekalanmu melebihi dari apapun yang kau cari di muka bumi ini hari ini. Amin saudaraku. Amin. Berikan tepuk tangan untuk itu. Justru perubahan ini saudaraku, itu perubahan yang normal di mata Tuhan, meskipun tidak normal di mata dunia. Kalau engkau setia dengan kebenaran, kau haus dengan apa yang Bapa mau dalam hidupmu, doa pagi tiap hari, kau hajar dirimu terus bangun pagi jam 5, harus ikut doa pagi. Tidak mungkin kau tidak berubah saudaraku. Ini loh, saya dulu nggak ikut doa pagi, saya rutin sekarang ikut doa pagi saudaraku. Saya berubah saudaraku. Mau tidak mau, selera jiwamu kau melek mata. Ada siraman rohani, ada puji-pujian terus membawa dirimu. Kau hajar hidupmu dengan terus cari kebenaran. Kau dengarkan khotbah-khotbah yang membangun. Bagaimana kau tidak berubah, kau akan mengalami perubahan itu. Mungkin dulu hal-hal yang kita kemukakan dalam mulut kita asal saja ngomong. Sekarang sudah tidak lagi saudaraku. Kita anggap ini kurang pantas di mata Tuhan. Coba Bapak Ibu, saudara-saudari kalau lihat bagaimana saya khotbah tahun lalu dah, nggak usah lama-lama, tahun lalu bagaimana saya khotbah dengan hari ini, saya semakin hati-hati saudaraku. Saya takut sekali. Adakah ini pantas di mata Tuhan atau tidak? Bagaimana saya membawa gelora emosi saya? Kalau dulu mungkin saya gelorakan itu sebesar mungkin, saya bisa hantam orang, saya bisa hantam orang. Dulu muncul mengalir sesuka hati saya. Sekarang yuk kita sama-sama mulai kita eliminasi pelan-pelan saudaraku emosi kita.
Itu ciri dari seseorang yang memang mengalami perubahan di dalam Tuhan. Tapi saya cuma mau bicara, saudaraku, kau jangan di zona nyaman kalau kau sudah mengalami perubahan. Karena perubahanmu dari step 1 ke step 2 ke step 3 sampai ke step yang terakhir itu, step terakhir itu sampai akhir hidupmu loh. Jadi tidak akan pernah berhenti. Jadi setiap step yang kau akan langkahkan kakimu, saudaraku, itu butuh perjuangan. Dan saya cuma mau ingatkan, iblis tidak akan tinggal diam. Amin. Amin. Iblis tidak akan pernah tinggal diam, saudaraku. Iblis akan melihat dirimu dan diriku di dalam perubahan hidup kita sebagai sesuatu yang ini membahayakan langkahku. Dia bisa berkata begitu. Lihat di Rehobot Semarang, ada 7-8 manusia yang membahayakan. Kita hajar mereka, kita habisi mereka. Saya tidak ngomong kosong, saudaraku. Iblis tidak akan pernah tinggal diam. Dia akan melihat dirimu dan diriku sebagai pribadi yang akan mengganggu atau membahayakan kerajaannya. Dia akan melihat dirimu dan diriku sebagai ancaman bagi kerajaan kegelapan. Dan kalau engkau berubah, kau dari hidup duniawi berubah masuk ke step 1, iblis sudah siapkan serangan-serangan untuk menjatuhkan dirimu dan diriku. Bukan hanya menjatuhkan, saudaraku. Kalau bisa, kau dan saya dimatikan oleh iblis. Dimatikan apa? Dimatikan spiritualnya. Dimatikan apa? Dimatikan willingnessmu, keinginanmu untuk mencari Tuhan. Sudah tidak ada lagi, percuma. Sampai kau bisa berkata begini, percuma aku ikut Tuhan. Ikut Tuhan tambah banyak masalah. Ikut Tuhan tambah berantakan pekerjaanku. Ikut Tuhan berantakan keluargaku. Ikut Tuhan kacau segalanya. Berapa banyak orang dunia berkata begitu? Sudah banyak di telinga saya yang berkata begitu, saudaraku. Saya nggak mau sungguh-sungguh, pastor. Karena kalau aku mulai sungguh-sungguh, oh no way, masalah. Memang benar, iblis tidak akan membiarkan dirimu dan diriku jalan dengan mulus ke langit baru, bumi baru, saudaraku. Kalau kau sudah mulai menapaki perubahan itu, seharusnya kau dan saya sudah mulai melipat kali gandakan waktumu bertemu dengan Dia, dengan Tuhan. Kalau kau sudah mulai mengalami perubahan itu, kau seharusnya sudah mulai melipat gandakan willingnessmu, semangatmu, kobaran apimu untuk semakin gila mencari Tuhan. Tetapi orang Kristen hari ini santai. Kau puas dengan step 1, kau lupa masih ada 100 step, 1000 step ke depan. Kau puas di step 1, dan akhirnya kau tidak berjaga-jaga dengan hidupmu. Kau jatuh kembali. Saudaraku, kau dan saya harus benar-benar memisahkan hidup kita dari dunia ini. Amin. Amin. Kau dan saya harus benar-benar memisahkan diri dari dunia ini. Tapi tidak bisa dipungkiri, memang kita akan berjumpa dengan orang-orang yang memang tidak bisa kita hindari. Contohnya dengan siapa? Dengan pasangan kita, dengan orang tua kita, dengan keluarga dekat kita, dengan siapa? Dengan anak kita, dengan menantu kita, dengan siapapun yang dekat, saudaraku. Dan itu tidak bisa kita hindari. Tetapi hati-hatilah saat kita bertemu. Kenapa? Karena penggaraman yang negatif itu datangnya bukan dari jauh, tetapi dari orang-orang dekat kita. Saya ulang sekali lagi. Penggaraman negatif kepada jiwamu, kepada hatimu dan spiritualmu, tidak melulu datang dari jauh. Itu bisa datang dari orang-orang dekatmu. Gereja ini berdiri dan berjalan hampir 2 tahun ini, saudaraku. Oh, belum ada ya? Setahun lebih lah ya. Itu saya melihat bagaimana iblis bekerja dengan berbagai cara. Berbagai cara.
Dengan berbagai cara, kalau saya kadang duduk, saya ketawa sama setan. Aneh ya kamu buat cara yang aneh-aneh. Yang aneh-aneh, yang antik-antik. Ada yang sampai, kalau kamu melayani, kita cerai. Kalau kamu melayani, jangan pulang rumah. Loh, saya mulai berpikir, lah kok ono ya, kalau kamu ke diskotik, kamu nggak usah pulang baru betul. Betul nggak saudaraku? Betul nggak? Kalau kamu ke diskotik, atau kamu pergi terus sama teman-temanmu, nggak karuan hidupmu, kamu nggak usah pulang, itu benar. Tapi ke gereja pelayanan kok begitu ya? Saya mulai berpikir, ini kerjaan siapa? Ini kerjaan iblis. Jadi saudaraku, hati-hati loh. Iblis akan memasang ranjaunya, dia akan memasang semua jebakan-jebakannya supaya engkau dan saya terhambat. Kalau bisa dimatikan, tidak jalan naik terus. Makanya di sisi lain, jangan heran kalau ada di dalam firman Tuhan. Coba 1 Petrus 4 ayat 12 dibuka dong. 1 Petrus 4 ayat 12. 1 Petrus 4 ayat 12. Bisa dibuka? Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang akan datang kepadamu sebagai apa? Ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Firman ini berkata begini saudaraku, akan ada nyala api siksaan yang akan menimpa dirimu dan diriku. Jadi ketika engkau mulai sungguh-sungguh saudaraku, engkau akan menghadapi hal-hal yang tidak terpikir sebelumnya. Dan kita akan bertanya kepada Tuhan, kenapa ya Tuhan semua ini terjadi dalam hidupku? Kita akan dimurnikan saudaraku. Memang kalau mau mengalami perubahan butuh dimurnikan. Bagaimana engkau bisa dimurnikan kalau, bagaimana engkau bisa mengalami perubahan kalau engkau tidak mau mengalami proses pemurnian itu? Sampai engkau tidak lagi, maaf kata, saya boleh katakan, melacurkan dirimu kepada dunia ini. Sampai engkau menjadi perawan suci mempelai Tuhan yang layak, yang cantik di matanya. Itu butuh pemurnian. Dan indikasi yang paling mudah adalah engkau berubah. Dan ketika engkau berubah, duniamu pun harus berubah. Kalau engkau berubah, kebiasaanmu pun harus berubah. Makanya dimulai dari hal kecil. Engkau harus mengalami perubahan hari demi hari, supaya hidupmu dan hidupku saudaraku mencapai apa yang Bapa mau kita capai dalam hidup kita. Selain itu saudaraku, saya punya konsep begini. Kenapa banyak orang yang di dunia ini yang belum pernah mengecap bukan kebahagiaan ya, belum pernah mengecap yang namanya ekonomi yang baik dalam dirinya. Dia mengejar, dia cari uang terus, dia cari uang. Tetapi lihat, berapa banyak orang di dunia ini yang sudah mencapai level ekonomi baik. Dia punya gelar yang tinggi, dia punya nama baik, dia terkenal, tetap aja bunuh diri. Betul nggak saudaraku? Ada kan? Dia sudah punya semuanya, dia terkenal, bahkan seluruh mancanegara dia tahu dia semua. Dia tidak kekurangan uang, dia terkenal. Apapun, kalau anak muda sekarang mau cari centang biru, dia sudah centang biru. Betul nggak? Subscribernya jutaan, miliaran, banyak. Tetapi kenapa dia masih tetap bunuh diri? Saya mulai mempelajari ini, kenapa ya? Berarti ada sesuatu ruangan di dalam hatimu dan hatiku. Itu yang tidak bisa diisi oleh siapapun dan apapun, termasuk harta dunia, nama baik, apapun itu. Dan ruangan itu benar-benar harus hanya diisi oleh Tuhan. Dan orang dunia tidak mengerti hal ini. Dia mencoba mengisi ini, ruangan ini, dengan berbagai hal kesenangan dalam hidupnya. Dan dia berujung kepada ketragisan hidup. Berarti saudaraku, kau dan saya pada pagi hari ini, kalau engkau mau mengalami perubahan hidup, kau juga harus menyediakan ruangan untuk Tuhanmu di hatimu yang benar.
Kalau Tuhan itu adalah pribadi yang maha kudus, kau lihat hati ruanganmu ini. Adakah ruanganmu ini kudus atau setengah kudus, atau maha kudus ruanganmu ini? Saya katakan ini, saudaraku, kau yang tahu sendiri. Setengah kuduskah? Kuduskah ruangan hatiku? Atau ruangan hatiku maha kudus? Itu kau tanya dalam dirimu sendiri, saudaraku. Kau harus mengintrospeksi dirimu. Kenapa? Karena Dia Allah yang maha kudus. Dia tidak akan pernah bersemayam di hati orang yang setengah kudus. Dia pun tidak akan pernah bersemayam di hati orang yang hanya kudus. Tetapi Dia mencari hati yang benar-benar meletakkan dirinya di ruangan yang maha kudus. Amin, saudaraku. Sampai di titik ini, semoga Anda bisa mengikuti apa yang saya katakan. Banyak jiwa meninggal, depresi dan bunuh diri. Itu karena dia tidak menyiapkan ruangan untuk Tuhannya sampai di titik ruangan maha kudus. Dia berjibaku, berjuang untuk meletakkan itu, dan akhirnya dia berkata, susah aku meletakkan ruang maha kudus dalam diriku. Akhirnya dia mau gantikan dengan banyak hal. Dan banyak orang menyesal dalam hidupnya. Dan sampai di titik dia berkarir. Ada orang yang gila kerja, workaholic, nggak salah, saudaraku. Tetapi kalau itu menggantikan Tuhan dalam dirimu, kau bermasalah. Dia berjuang sampai dia cari hari-hari hidupnya, nggak pulang kantor, terus hajar kerja. Sampai di satu titik dia berkata, iya ya, ternyata hanya begitu saja ya yang aku dapat. Ngerti ya, saudaraku? Dunia itu sedang mengejar kesenangan dunia. Kalau kesenangan dunia sudah kalian gapai, poin-poin yang mau kau capai, kalau bahasa Jawanya begini loh, ngonotok, saudaraku. Ngerti nggak? Anda dapat begitu banyak, ya cuman ya gitu aja. Sedangkan kita sudah menelantarkan banyak hal. Yang paling utama adalah apa? Perubahan hidupmu. Dengan cara apa? Kau harus punya relasi dengan Dia. Kau habis waktumu dengan banyak hal. Kau kejar dunia ini, kau kejar jabatan, kau kejar semuanya. Kau lupa kau harus jaga, buat ruang maha kudusmu itu benar. Kau lupa kau punya momongan, kau punya anak yang sudah berkeluarga. Kau lupa kau punya anak, kau punya istri, kau punya suami yang harus kau tuntun masuk ke langit baru bumi baru dari hidupmu juga. Uangmu tidak bisa membawa ke langit baru bumi baru. Hati-hati, saudaraku. Bukan berarti saya ngomong tidak boleh bekerja. Bekerjalah dengan baik. Tapi semua ada batasan dan waktunya. Kau pun harus memberikan waktu hidupmu untuk Tuhan dengan baik. Kalau kau siapkan hatimu, kau buat ruang maha kudus dalam dirimu, saudaraku. Dia bersemayam di ruangan hati kita. Dan tempat itu menjadi ruang maha kudus. Wah, enak sekali, saudaraku. Memang selama ini kita hidup udah bobrok. Hidup kita, ruangan hati kita sudah lama kita sembrono. Kita tidak menjaga. Kita tidak menjaga hidup kita, hati kita, pikiran kita. Padahal, saudaraku, harga yang dibayarnya oleh Bapa adalah tebusan yang mahal. Tubuh dan darah anaknya. Tapi kita anggap remeh itu. Seakan-akan kita jalani hidup saja. Berubah nggak berubah itu bukan urusan saya. Yang ngerinya lagi, dulu saya mengertinya begini, berubah atau tidak berubah itu tangan Tuhan yang merubah saya. Itu lebih parah lagi, saudaraku. Dan akhirnya saya tidak pernah merasa untuk berjuang hidup benar. Kalau kita sembarangan hidup, kita biarkan hal-hal najis masuk dalam pikiran, mata, hati kita. Lalu kau ke gereja, kau berkata tubuhku bait Allah. Ngeri gak, saudaraku? Banyak orang Kristen begitu.
Dulu saya pun pelakunya. Bahkan saya masih bisa berkata, Allah diam di dalam aku. Tubuhku bait Allah, tetapi kelakuan hari-hari hidupku, semua yang najis, semua yang kotor, semua yang apa, aku makan semua. Dan itu kumuntahkan juga kepada orang lain. Itu kekristenan, itu gambar kekristenan, saudaraku. Kau dan saya harus berubah. Kau harus mengerti, Allah diam. Yes, ketika engkau berkata, tubuhku bait Allah, di satu sisi engkau bertolak belakang dengan hal itu. Dia pun tetap diam. Kenapa dia diam? Memang dia harus diam. Engkau dan saya harus proaktif untuk mengerti bagaimana keadaan jiwamu. Kau tidak bisa bermain dengan bertopeng, saudaraku. Hari ini kau bisa bertopeng di depan manusia. Di kekekalan kau ditelanjangi total. Kau tidak bisa lagi main-main. Jadi firman Tuhan pernah berkata begini, keluar kamu dari antara mereka dan jangan menjamah apa yang najis. Maka aku akan menerima kamu sebagai anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan, dan aku tinggal di dalam kamu. Kita disuruh bertobat, saudaraku. Kalau kita mau sungguh-sungguh menjaga ruang Maha Kudus Allah dalam diri kita, kita akan berkata, Tuhan jaga aku. Aku tidak mau mengotori hatiku, Tuhan. Lindungi aku, Tuhan. Ada lagunya tuh, lindungi aku Bapa. Betul ya? Saya nyanyi, aku nggak bisa. Ku tak dapat jalan sendiri, ya Bapa. Coba lagu ini. Kau perlindunganku, perlindunganku. Katakan, pegang tanganku. Pegang tanganku, pegang tanganku. Katakan, pegang tanganku. Lindungi aku, lindungi aku sampai di rumahmu. Lindungi aku sampai di rumahmu. Pegang tanganku Bapa, lindungi aku Bapa. Kenapa? Lagu ini mensyaratkan bahwa engkau tidak mudah ketemu Tuhan. Kau tidak mudah jalan ke langit baru bumi baru. Iblis tidak akan tinggal diam. Dia akan menggarami dirimu dengan kalimat apa? Podo wae urip ora usah ekstrim-ekstrim. Hidup itu biasa-biasa aja, bro. Hidup itu butuh duit, bro. Hidup itu butuh ini dan itu, bro. Udah, nggak usah begitu-begitu banget sama Tuhan. Tubuh lu istirahat, bro. Ngapain jam 5 pagi doa? Nanti rusak ginjalmu, nanti rusak hari-hari hidupmu. Tidur. Ngapain bangun pagi? Kok ke gereja, bro, pagi-pagi hari Minggu? Healing, healing. Ini generasi Z ini sukanya healing, saudaraku. Site-site healing, site-site healing. Betul nggak? Semua di TikTok, semua healing, healing, healing. Nyari uang aja belum mampu, lu hilang, healing, hilang, healing. Aduh. Lu bener, saya sedih, saudaraku. Generasi saya tidak ada healing-healing, saudaraku. Malah killing me softly ya. Hari-hari hidup kami, betul nggak? Generasi-generasi yang lama, bener nggak? Bener kan? Nggak ada healing. Sekarang dikit-dikit healing. Baru buat skripsi 1 bab healing lagi. Selesainya kapan? Baru buat khotbah opening, ya healing yuk. Selesainya kapan tuh khotbah? Aduh, saudaraku. Aduh, ya di sini nggak ada. Di sini manusia nggak ada healing-healing. Benar, ya. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita minta ya sama Tuhan ya, Tuhan jaga aku ya. Aku berjanji Bapak, aku berjuang untuk tidak mengotori hatiku. Lindungi aku ya Tuhan. Aku minta tolong Tuhan. Wah itu, kalau hari-hari hidupmu bangun tidur kau berkata begitu, Tuhan, hari ini tolong aku ya Tuhan, pegang tanganku. Taruh aku semua yang menjadi kehendak-Mu. Aku mau melangkah hari ini.
biarlah pekerjaanku, biarlah studiku, biarlah keluargaku hari ini. Ibu rumah tangga sekalipun, biarpun aku hanya di rumah, yang kulakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Oh, masakannya beda pasti saudaraku. Yang dulunya kasinan sekarang pas rasanya. Mesti suaminya pulang kok rasanya ke hotel bintang 5. Iya, karena aku lakukan. Aduh, karena tuntunan Tuhan. Tuhan akan ngomong, nak, garamnya kebanyakan, tanganmu berhenti, gak usah kasih. Oh iya. Asik saudaraku. Bener loh. Pelayanan. Aduh, pelayanan kok berat banget ya. Pendetanya galak. Nggak galak loh sekarang. Pendetanya galak. Males pelayanan. Tapi ketika engkau dituntun Tuhan, nak, karena pendeta galakmu itu, kau bisa berubah. Yang galak aja nggak berubah, apalagi ku kasih kau yang tidak galak. Begitu. Ya. Amin. Ya. Aduh. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita sama-sama bertobat ya. Bagi yang mau bertobat aja, yuk bersama-sama dengan saya. Saya deklarasikan sekali lagi, bagi yang mau bertobat saja, yuk bareng-bareng gila-gilaan sama saya. Fokusnya satu, bangun relasimu mulai hari ini. Mulai besok pagi ikut doa pagi. Doa paginya Truth ID, Pak Eras. Oke? Deal? Deal? Semua bangun. Nek perlu pasang di TV, gembor ke banter-banter ke biar sa rumah bangun semua. Sambaknya semua dengar. Deal? Oke, yang kedua, selain doa pagi kau harus punya relasi dengan Tuhan sendiri. Jam 6, lu pastor, tapi aku mau nyepai anakku mau sekolah apa? Ya cepat sih. Setelah anakmu berangkat, kau harus punya sendiri waktu dengan Tuhan. Deal? Oke. Terus hari Kamis. Hari Kamis harus dicas di sini, ibadah tengah minggu. Deal? Amin. Berikan tepuk tangan. Kamis itu hadir benar. Jadi firman Tuhan yang saya sampaikan itu terus berkelanjutan, saudaraku. Kamis minggu. Kalau dunia kan Senin Kamis, kalau kita Kamis minggu. Kita hajar terus. Kita mau sungguh-sungguh. Ini benar loh. Saya senang banget hari-hari ini gereja di tempat ini benar-benar Tuhan bawa mereka kepada kelegaan. Bawa mereka pada perubahan. Wah, saya bahagia saudaraku. Kalau Tuhan bersemayam dalam hatimu, di dalam ruang maha kudusmu, siapa lawan kita saudaraku? Amin. Nama baikmu dihancurin kayak apapun, kalau Tuhan di pihakmu, kalau Tuhan bersemayam dalam ruang maha kudusmu, siapa lawanmu? Gak ada. Mau bumi jungkir balik gitu loh saudaraku, kalau Tuhan bersama denganmu, siapa lawanmu? Tetapi ingat baik-baik, kalau Tuhan lawanmu, tidak ada satupun orang yang bisa bela. Kalau Tuhan lawanmu, tidak ada satu pihak pun bisa menentang itu. Makanya saya ingatkan sekali lagi, jangan bermain-main dengan Tuhan saudaraku. Jangan bermain-main dengan waktu yang Tuhan berikan. Jangan bermain-main dengan Tuhan itu sendiri. Dia diam, yes dia diam, tetapi semua akan diperhitungkan di kekekalan kelak. Hari ini kau ceroboh hidup, saya ingatkan di mimbar ini, stop hidup sembrono. Kau mulai bangun menjaga ruang kudusmu. Ruang kudus hatimu itu untuk Dia siang dan malam, saudaraku. Biarpun orang dunia berkata engkau tidak waras, Stephen Lim, is okay. Suatu hari, saudaraku, orang yang menjadikan dirinya bait Allah yang akan dijemput Bapa di surga. Berikan tepuk tangan. Amin, amin. Orang yang menjaga dirinya jadi bait Allah akan dijemput Bapa ke surga. Nanti besok di rumah sakit atau di rumah, matamu sudah setengah, nyawamu hampir lepas dari dirimu. Ilustrasikan itu terjadi, saudaraku. Saya tiap hari mengilustrasikan itu. Karena saya lihat orang tua saya meninggal dua-duanya di depan saya. Saya mengilustrasikan one day saya akan mengalami itu. Bahkan papa saya waktu mau meninggal, dia masih saja bicara, dia masih bisa. Saya doakanmu dia masih bisa.
Kalau Tuhan izinkan, itu terjadi dalam waktu dekat ini, saudaraku, kepada engkau dan saya. Siap nggak? Sudah kamu scanning belum? Anda sudah scanning belum bagaimana hidupmu? Satu noda kecil pun tidak boleh ada, saudaraku, untuk kau bisa layak masuk ke dalam kerajaan Allah. Kau sudah scanning belum? Maka dari itu saya berkata di sini tiap hari Minggu, jaga ruang baik kudusmu di hadapan Tuhan, yaitu ruangan maha kudus hatimu. Siang dan malam engkau harus serius, adakah aku berkenan atau tidak. Maka kalimat aku mau berkemas-kemas itu tidak boleh lupa, saudaraku. Itu harus kita ingat terus, supaya tidak ada waktu untuk hal yang tidak perlu dalam hidup kita. Sakit hati perlu nggak? Loh, ini saya ngomong jelas nih. Sakit hati perlu nggak, saudaraku? Ngomongin orang perlu nggak? Healing perlulah sekali-sekali. Tapi kalau sesuatu hal yang tidak perlu, sesuatu hal yang merugikan orang lain, sesuatu hal yang merugikan nama Tuhan, sesuatu hal yang merugikan pekerjaan Tuhan dan kerajaan Tuhan, stop! Kau katakan, aku tidak mau lagi. Aku mau rubah hidupku. Aku mau jaga ruang kudusku. Tidak dipenuhi dengan pahit. Apa kata orang, asumsi orang, terus masuk dalam hatiku. Rusak, saudaraku. Seperti yang saya katakan, kalau saya duduk di ruangan keluarga saya, orang tua saya bercerita tentang, misalnya tentang siapa, tentang kakak saya atau siapa misalnya, dia bercerita negatif tentang kakak saya. Saya yang tidak ada apa-apa dengan kakak saya pun bisa jadi apa-apa dengan kakak saya. Kenapa? Karena itu penggaraman negatif, saudaraku. Makanya kalau ada orang yang ngomongin orang, kau tinggalkan tempat itu, kau keluar. Tinggalkan gedung itu, keluar. Daripada kau ikut dengar dan kau ikut tergarami negatif dan kau rusak. Amin? Amin. Kalau itu orang tuamu, kau katakan, "Ma, stop yuk, jangan ngomongin orang. Kalau engkau nggak suka, ngomong aja sama dia, selesai." Atau kalau nggak, diem. Kalau memang tidak bisa harus diajak ngomong, diem. Karena ada beberapa hal yang tidak bisa kita ajak bicara, saudaraku. Lebih baik kau diam. Kau menyinggir. Karena ada orang-orang yang memang kau ajak bicara malah jadi gak karuan. Angkat, kebaskan, kau tinggalkan tempat itu. Selesai. Kau jadi man of God. Jadi ada saja yang akan dilakukan oleh kuasa gelap untuk menghancurkan atau menghambat pembangunan hidup rohanimu dan rohaniku. Tetapi kalau kau memanfaatkan hambatan demi hambatan yang iblis beri itu, auto responmu benar, maka itu akan membuat dirimu dan diriku semakin kokoh dari sebelumnya. Jadi pesan saya sebelum saya menutup firman Tuhan ini, saudaraku, ingat, suatu hari kita akan bertemu dengan Tuhan. Kita nanti akan mengerti betapa kita harus setepat-tepatnya melakukan apa yang Dia kehendaki. Setepat-tepatnya kita meletakkan dan menghormati Dia, setinggi-tingginya. Dan kau dan saya harus tunduk serendah-rendahnya dan memberikan sebanyak-banyaknya yang kita miliki, sampai tidak ada lagi sisa yang kita pegang. Integritasmu mengiring Tuhan harus mutlak dan harus melebihi dari integritasmu kepada dunia ini. Kalau kau berani all out untuk cari nafkah, kau seharusnya lebih all out untuk Tuhanmu dan untuk Tuhan dan pekerjaannya. Saya tutup dengan satu kalimat: berjuanglah, karena iblis pun tidak berhenti berjuang menjatuhkan kau dan saya. Amin, saudaraku. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Kita bangkit berdiri. Kita pujikan lagu ini ya.